Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Deva Lestari, kemudian Dian Kusuma Dewi, Vina Oktavia, Naimatur Rohmah, Nur Malianita, dan Unika Mandira. Di sini kami akan mempresentasikan kasus PT Asuransi Jiwasraya yang gagal bayar klaim nasabah. Profil perusahaan. PT Asuransi Jiwasraya adalah badan usaha milik negara Indonesia yang bergerak di sektor asuransi. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1878, menjadikannya perusahaan jasa keuangan dalam bentuk apapun yang tertua di Indonesia. Perusahaan asuransi PT Jiwasraya merupakan perusahaan asuransi jiwa di mana perusahaan ini memiliki milik pemerintah. Kegiatan utama perusahaan asuransi PT Jiwasraya yaitu membantu masyarakat dalam merencanakan keuangan di masa yang akan datang. Bidang asuransi PT Asuransi Jiwasraya itu asuransi jiwa. Kemudian studi kasus. Kasus PT Asuransi Jiwasraya yang gagal bayar klaim nasabah. Perusahaan yang berdiri sejak zaman kolonial Belanda dan memiliki sekitar 7 juta nasabah ini harus menunda pembayaran klaim asuransi dari nasabah JS Saving Plan mereka senilai 802 miliar. Produk asuransi JS Saving Plan diluncurkan 5 tahun lalu oleh PT Asuransi Jiwasraya dikaitkan dengan investasi. Nasabah cukup membayar 100 juta rupiah di awal dan mereka bisa menarik imbal hasil dengan presentasi tinggi setelah investasi mengendap 1 tahun. Selain itu, nasabah juga memperoleh perlindungan asuransi selama 5 tahun penuh. Ribuan nasabah ikut dalam program tersebut, sehingga premi asuransi yang diperoleh perusahaan melonjak dalam waktu singkat. Akan tetapi, produk JS Saving Plan menimbulkan permasalahan besar ketika klaimnya mulai jatuh tempo dan perusahaan gagal bayar klaim di bulan Oktober 2018. Disinyalir gagal bayar klaim terjadi karena perusahaan tidak memperoleh imbal hasil investasi aset mereka sesuai harapan. Sementara itu, klaim yang jatuh tempo semakin banyak sehingga membengkak sampai ratusan miliaran rupiah. Kisruh PT Asuransi Jiwasraya pun terungkap ke publik karena laporan keuangan perusahaan Unaudit tahun 2017 yang awalnya mencatat laba bersih 2,4 triliun harus direvisi. Dalam hal ini, kantor akuntan publik PricewaterhouseCoopers atau PwC merevisi auditnya sehingga laba bersih perusahaan menciut menjadi 360 miliar saja. Hasil audit PwC keluar setelah 3 anggota direksi sebelumnya, yakni Direktur Utama Hendris Manrahim, Direktur Keuangan Heri Prasetyo, serta Direktur Investasi dan Teknologi Deyong Andrian. Lengser per akhir Januari 2018. Trio ini menjabat 2 periode sejak 2008. Direktur Utama PT Asuransi Jiwasraya sekarang, Heksana Trisasongko, menerima bom waktu. Ia baru diangkat OJK Oktober 2018 menggantikan Asmawi Syam yang belum sampai setahun memimpin PT Asuransi Jiwasraya. Saat peralihan manajemen, kabar mengenai keuangan PT Asuransi Jiwasraya belum merebak. Baru setelah Asmawi dan Heksana menerima laporan PwC, kejanggalan laba perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan 2017 mulai terkuak. Laba yang tadinya sekitar 2,5 triliun menciut menjadi sekitar 360 miliar karena adanya kenaikan cadangan premi. Menurut Heksana, perubahan laba itu terjadi karena portofolio keuangan manajemen lama dikelola dengan risiko tinggi untuk mendapatkan imbal hasil yang tinggi, sedangkan aset perusahaan yang besar belum tentu menjanjikan profitabilitas tinggi, sehingga dia akan memompa risiko, ujar Heksana. Heksana tidak menampik adanya temuan BPK dan OJK serta semua permasalahan PT Asuransi Jiwasraya yang terungkap. Namun, beliau enggan berkomentar dengan alasan masalah itu sedang dalam proses audit investigatif BPK. Lebih baik menunggu hasil audit, ujar beliau dalam wawancara yang dilakukan oleh majalah Tempo.
Sementara pandangan yakni bahwa prahara yang menghantam PT Asuransi Jiwasraya murni akibat resiko investasi. Beberapa pandangan lain yakni bahwa ada kemungkinan praktik curang atau tata kelola buruk di balik investasi saham beresiko tinggi yang kemudian menyangkut perusahaan itu. Di samping itu, ada juga yang meyakini bahwa PT Asuransi Jiwasraya sudah memiliki masalah strategis sebelumnya, sehingga resiko investasi yang terjadi sekarang adalah imbas dari resiko strategis dan permasalahan lama mereka tersebut. Terlepas dari beberapa pandangan di atas, dapat dilihat bahwa penerapan manajemen risiko di PT Asuransi Jiwasraya belum efektif. Tindakan pencegahan dini tidak terjadi walaupun sudah ada indikasi risiko tinggi dari berbagai sumber. Di antaranya adalah melalui audit BPK sebelumnya di tahun 2016 serta melalui pengawasan OJK yang semakin diperketat dalam 2 tahun. Saat ini audit investigasi BPK masih berlanjut untuk memastikan akar permasalahan utama dari krisis yang terjadi di PT Asuransi Jiwasraya dan penetapan status kasus tersebut lebih lanjut. Pihak yang terlibat. Adapun sebanyak 6 tersangka dari kasus Jiwasraya yaitu Direktur Utama PT Hansen International Tbk Beni Jokro Saputro, Komisaris Utama PT Trada Alam Minera Tbk Heru Hidayat, Direktur Keuangan Jiwasraya periode Januari 2013 sampai 2018 Heri Prasetyo. Lalu Direktur Utama Jiwasraya periode 2008 sampai 2018 Hendrisman Rahim, ex-Kepala Divisi Investasi Keuangan Jiwasraya, Syahmirwan dan Direktur PT Maksima Integrat Joko Hartono Tirto. Lalu untuk analisis perspektif hukum, norma pasal 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian tegas menyatakan bahwa perusahaan asuransi wajib menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, yang tentunya dijalankan dengan itikat baik. Ketika itu dijalankan sebaliknya alias tidak baik dalam ukuran hukum, pertanggungjawaban hukum mesti dijalankan. Dalam Undang-Undang 40 Tahun 2014, selain direksi dan komisaris, pihak bernama pengendali yang diatur OJK dapat turut bertanggung jawab atas kerugian usaha asuransi sebagaimana diatur dalam norma pasal 15. Oleh karena itu, pengendali turut menentukan direksi dan komisaris. Keberhasilan tata kelola perusahaan Jiwasraya tidak lepas dari pengawasan OJK. Lain halnya jika pihak Jiwasraya memberikan laporan, informasi ataupun data yang tidak benar kepada OJK, sehingga menimbulkan kerugian usaha. Direksi maupun komisaris dapat bertanggung jawab menurut hukum seperti yang dimaksud dalam pasal 74 Undang-Undang 40/2014. Ketika tata kelola usaha yang dijalankan menimbulkan kerugian, hukum bisa menilai kerugian tidak melulu pada konteks kerugian negara sepanjang direksi dapat membuktikannya. Karena usaha Jiwasraya juga tunduk pada Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007. Upaya yang dilakukan untuk meminimalisir resiko, perusahaan harus lebih meningkatkan penerapan manajemen risiko agar tidak terjadi krisis perusahaan, dan penerapan manajemen risiko bagi perusahaan asuransi tidak dapat sepotong-potong dan perlu dibangun secara sistematis dan integrasi sampai menjadi budaya perusahaan yang sehat, sehingga pengelolaan risiko menjadi efektif walau sudah ada indikasi risiko tinggi dari berbagai sumber, diantaranya melalui audit BPK sebelumnya di tahun 2016, serta melalui pengawasan OJK yang semakin diperketat dalam 2 tahun terakhir. Selain itu, bagi para pelaku industri asuransi jiwa di Indonesia harus selalu waspada terhadap berbagai risiko yang dihadapi. Dampaknya, PT Jiwasraya memberikan dampak yang cukup jelas untuk industri keuangan. Setelah terjadi kasus PT Jiwasraya, para investor menilai bahwa investasi saham sangat beresiko, sehingga terdapat banyak investor yang mengalihkan portofolio investasi mereka dari saham menjadi obligasi. Selanjutnya, pihak eksternal perusahaan yang paling terdampak dengan adanya kasus ini tentunya adalah nasabah dari PT Jiwasraya yang menjadi terbengkalai dan tidak ada nasib yang jelas.
Dampak terbesar dari kasus Jiwasraya bukan pada penurunan nilai IHSG, melainkan pada menusutnya jumlah transaksi di pasar modal, baik yang dilakukan oleh investor, institusi maupun investor retail. Begitu juga dengan frekuensi transaksi harian di bursa yang turut melambat. Hal yang harus dilakukan agar kasus tersebut tidak terjadi lagi yaitu pemerintah harus lebih tegas mengenai keterbukaan informasi pada perusahaan-perusahaan BUMN yang ada di Indonesia dan juga menerapkan prinsip good corporate governance pada suatu perusahaan. Juga bagi perusahaan untuk lebih selektif dalam memilih seseorang pemimpin agar dapat lebih bijak dalam mengambil keputusan. Dan juga Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang memiliki fungsi pengawasan dengan pengaturan atas kegiatan jasa keuangan harus bertindak lebih awal agar tidak menimbulkan kerugian yang parah untuk negara. Cukup sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.